Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari terkait aplikasi Microsoft Word. Nah, pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word-nya. Kita pilih blank dokumen. Nah, di sini kita akan mempelajari fungsi-fungsi toolbar yang ada pada menu Home. Nah, misal di sini kita akan mengetikkan suatu dokumen. Misal kita ketikkan di sini nama. Kita tulis nama di sini bebas ya. Nama Nugraha, lalu kelas kita pilih misalkan kelasnya itu 9B. Lalu kita tulis alamatnya di Kampung Ceringin. Ini hanya suatu contoh ya, misal. Lalu sekolahnya di SMP Plus Al Fatma. Nah, misal kita sudah mempunyai teks di sini, teks yang bisa kita edit. Nah, kita akan edit melalui toolbar yang ada di menu Home. Nah, misal di sini di menu clipboard ada beberapa menu, ada menu paste, menu cut, copy, ataupun format painter. Nah, menu copy ini digunakan untuk mengcopy kalimat yang diblok. Nah, kita harus blok dulu kalimat yang ingin kita copy. Misal kita ingin mengcopy, kita blok satu kalimat ini ya, satu baris ini, lalu kita copy. Bisa menggunakan diklik ya, simbol ini, tombol copy ini kita klik, ataupun menggunakan keyboard Ctrl plus C. Nah, kita copy. Nah, lalu kita buat baris baru, lalu menggunakan paste untuk mengeluarkan kalimat yang tadi kita copy. Nah, kita paste, ataupun juga kita bisa menggunakan cara dengan Ctrl plus V. Nah, sama, kita mengeluarkan hasil yang sama. Nah, itu adalah menu copy. Untuk cut itu digunakan untuk memindahkan kalimat. Nah, dengan cara kita klik tombol cut ini atau menggunakan Ctrl plus X. Kita cut, kita pindahkan ke sini Ctrl V atau klik paste yang ini. Nah, akan pindah kalimat yang tadi kita cut. Nah, kalau misalnya kita ingin mengembalikan seperti semula, sebelum kita edit bisa menggunakan menu ini, undo. Nah, akan kembali kalimatnya seperti tadi. Untuk format painter ini kita akan gunakan di pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya di sini ada menu font. Menu font ini kita gunakan untuk mengatur huruf-huruf yang ada di Microsoft Word. Misal kita blok dulu ya semuanya. Lalu di sini kita ada menu yang namanya font. Menu font ini bisa kita gunakan untuk mengubah jenis huruf yang kita gunakan. Nah, di sini defaultnya biasanya itu jenis hurufnya adalah Calibri itu ya. Kalau kita ingin merubah itu ada banyak jenis-jenis huruf, jenis-jenis kalimat yang bisa kita ubah stylenya. Nah, secara umum biasanya itu menggunakan yang ini. Kita coba gunakan yang Times New Roman. Nah, untuk selanjutnya ini ada menu font size, yaitu digunakan untuk mengubah ukuran dari suatu huruf. Kita ubah ukurannya menjadi misal 14. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya menu increase font size ataupun decrease font size. Ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil huruf. Nah, kalau ini menurut angka besarnya. Kalau ini nah kita bisa ubah secara sedikit demi sedikit. Misal kita ubah untuk lebih besar. Nah, kita bisa memperbesarnya sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita ingin memperkecil sedikit demi sedikit, nah saya bisa gunakan ini. Nah, lalu ini ada tombol cengkes. Cengkes ini untuk mengubah kapital, huruf kecil atau huruf besar yang ada pada suatu kalimat. Nah, misal ada menunya sentence case. Kita klik sentence case ini digunakan. Nah, untuk kalimat yang di sebelah kirinya itu kapital, nah sisanya itu adalah
huruf kecil. Nah, lalu kalau kita ubah menjadi lowercase, nah semuanya huruf kecil, tidak ada huruf kapitalnya. Kalau kita ubah menjadi uppercase, nah semuanya menjadi huruf kapital. Nah, lalu kalau kita ubah menjadi capitalize each word, nah maka tiap kalimat yang ada itu huruf awalnya adalah kapital. Nah, misalnya nih kalimat pertama huruf awal N-nya kapital. Nah, kalimat Asep huruf awalnya A kapital. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita ubah lagi menjadi toggle case, itu kebalikannya. Huruf awalnya kecil, sisanya huruf besar. Nah, seperti itu. Kita ubah lagi misal menjadi capitalize each word saja, biar lebih rapi. Nah, lalu di sebelah kanannya, nah ini ada yang namanya clear all formatting. Nah, ini digunakan untuk menghapus semua editan yang tadi kita lakukan. Nah, seperti tadi kita merubah Times New Roman, mengubah ukuran, mengubah kapitalnya. Nah, misal kita ingin reset dari awal, kita bisa menggunakan ini. Nah, ketika tadi klik, nah semuanya akan kembali normal seperti saat kita belum mengeditnya. Kita ubah lagi, undo lagi, nah, seperti ini lagi saja. Nah, untuk selanjutnya di bawah ini ada menu bold. Bold ini digunakan untuk menebalkan suatu kalimat atau suatu huruf. Nah, dengan cara kita harus blok terlebih dahulu. Misal kita blok kalimat ini, kita pakaikan bold. Nah, kalimat ini menjadi tebal. Lalu coba kita ubah blok yang ini. Nah, kita akan coba yang italic. Italic ini digunakan untuk memiringkan suatu kalimat. Nah, kita diklik. Nah, maka kalimat yang diblok akan menjadi miring. Kalau yang U ini underline. Nah, atau bisa digunakan untuk menggarisbawahi suatu kalimat. Nah, 3 ini mempunyai shortcut masing-masing biar lebih mudah. Untuk bold misal kita bisa menggunakan Ctrl plus B, untuk italic bisa menggunakan Ctrl plus I, untuk underline bisa menggunakan Ctrl plus U. Nah, seperti itu. Misal untuk alamat kita blok, kita beri underline. Nah, itu underline. Alamat juga sama, kita beri underline. Nah, lalu di menu selanjutnya ini ada yang namanya strike tag. Nah, strike tag ini digunakan untuk mencoret suatu kalimat. Nah, suatu coretan di tengah-tengah kalimatnya. Misal kita blok dulu ini, nah, kita beri strike tag. Nah, di bagian tengah-tengah kalimat ini akan ada coretan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita ingin menonaktifkan lagi, kita blok dulu. Nah, kita ketik lagi. Nah, maka akan hilang strike tag-nya. Untuk selanjutnya ini adalah subscript. Nah, subscript di sini dan superscript ini digunakan untuk perpangkatan. Misal kita ingin menulis sebuah angka 2 pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya itu bagaimana cara mengetiknya? Nah, menggunakan ini, pangkat 2. Kita ketik dulu. Nah, lalu ketik 2 pangkat 2. Nah, maka pangkatnya akan di atas di sini. Kalau kita ingin menulisnya lagi secara normal, nah spasi, nah kita nonaktifkan dulu. Nah, baru kita bisa menulis lagi. Nah, seperti itu. Yang ini juga sama, pangkat yang di bawah. Misal, nah 2 ini pangkat 3. Nah, seperti ini. Ini subscript dan superscript. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya text effect and typography, digunakan untuk memberikan efek pada suatu kalimat. Misal, nah kalimat ini ingin saya tambah suatu efek. Nah, kita bisa pilih di sini efeknya seperti apa. Misal memilih yang ini saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu ada menu yang namanya text highlight color. Ini digunakan untuk memberi sebuah warna pada suatu kalimat. Misal kita di blok ya, kita blok dulu ini, lalu kita tambahkan sebuah highlight color kuning. Nah, maka akan muncul. Atau biasanya seperti stabilo. Nah, kalau misalnya kita ingin ubah, ya bisa kita ubah di sini warna biru, warna abu. Kalau misalnya kita ingin hilangkan, nah kita tinggal klik saja no color. Nah, no color seperti ini. Lalu di sebelahnya ini ada menu
font color. Nah, mono ini digunakan untuk mewarnai suatu kalimat. Misal untuk kelas 9B-nya ini kita ingin ubah warnanya menjadi warna ini nih, warna biru saja. Blue. Nah, seperti ini. Kita ubah menjadi biru ataupun warna merah. Ya, kita ubah menjadi biru muda. Nah, bisa kita ubah. Nah, kalau misalnya kita ubah lagi menjadi hitam, nah, tinggal rubah saja menjadi hitam. Nah, lalu, ini adalah menu-menu di font. Lalu selanjutnya adalah menu-menu yang di grup paragraf. Ini untuk mengatur toolbar-toolbar yang ada di paragraf. Misal di sini ada menu yang namanya bullet. Bullet ini itu memberikan suatu list, ya, memberikan list kepada kalimat-kalimat yang kita blok menggunakan simbol. Misal kita ingin melakukan list yang ada di sini, ingin ada simbol-simbol di sebelah kirinya, bisa kita menggunakan bullet. Kita pilih dulu ada panah di sini, ketik. Nah, kita bisa pilih simbolnya, pilih yang mana. Nah, bisa kita pilih yang ini. Nah, maka akan muncul list simbolnya. Seperti itu. Kalau kita ingin menonaktifkannya, nah, tinggal klik lagi. Nah, maka akan menghilang. Kalau ingin diaktifkan lagi, tinggal ketik lagi. Nah, lalu di sebelahnya ini ada yang namanya menu numbering. Nah, menu numbering ini hampir sama seperti bullet, memberikan list tapi dalam bentuk number. Nah, jika ingin memberikan angka di kalimat yang diblok ini, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, bisa menggunakan format-format yang bisa kita pilih. Misal saya ingin membeli yang ini. Nah, akan muncul numberingnya. Kalau kita ingin nonaktifkan, tinggal diklik lagi. Nah, kalau ini adalah multi level list, jenis numbering, nah, tapi lebih kompleks. Nah, kita akan belajar ini nanti. Lalu ini ada menu untuk decrease indent ataupun menu increase indent, itu untuk penambahan margin yang ada di sini. Misal menu margin ini batasnya ingin kita geser ke sebelah kanan, kita blok dulu gini. Nah, kita geser misalnya ke sebelah kanan. Nah, bergeser marginnya, batas dari kalimat ya yang kita blok segini. Nah, bergeser. Kalau ingin kita geser lagi ke kiri, kita geser lagi, decrease indent. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada namanya menu sorting. Ini digunakan untuk mengurutkan suatu alfabet ataupun angka, misal dari A sampai Z. Nah, misal kita ingin mengurutkan nih dari keempat kalimat ini, dari awalnya dari A sampai Z itu urutannya seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan sorting. Kita klik, ini sudah ada di sini default, tidak perlu dirubah. Nah, kalau ascending itu berarti dari atas, maka dari huruf abjad dari A-nya pasti akan lebih dari atas. Oke, nah seperti ini. Ini sudah diurutkan menurut alfabet awalnya. Nah, dari A, nah terus ke bawah. Kalau kita ingin rubah, misalnya dari bawah dibalik, yang dari S ini jadi di atas, yang alamat yang A ini, nah jadi di bawah, melakukan descending. Nah, jadi dibalik. Nah, kita ubah lagi menjadi normal. Nah, seperti ini saja. Lalu selanjutnya ini adalah untuk memberikan simbol. Simbol ini untuk memberikan marks atau memberikan suatu ciri dalam suatu kalimat bahwa kalimat ini mempunyai suatu format gitu, atau format editan. Nah, kalau kita aktifkan, nah tiap kalimat ini, tiap semua pasti ada editannya di sini. Nah, berarti ini ada spasi, nah ini ada format. Kalau seperti ini. Kalau misalnya kita ingin nonaktifkan, nah tinggal diklik lagi. Lalu di menu ini, ini adalah menu-menu untuk mengatur paragraf yang ada di halaman kerja. Misal kita ingin ubah ke sebelah kanan, nah tinggal kita klik, nah maka kalimatnya akan semua ke sebelah kanan. Harus kita blok dulu. Kalau tidak kita blok, nah maka tidak akan berubah. Paling hanya kalimat yang di sini saja. Nah, makanya kita harus blok dulu semuanya. Nah, misal kita ingin pindahkan ke tengah, kita pindahkan ke tengah, pindahkan ke kiri, pindahkan ke kiri. Kalau ingin rata kiri kanan, nah kita bisa pilih yang ini, center.
atau kita bisa menggunakan shortcut. Kalau misalnya kita ingin ke kiri, Ctrl plus L. Kalau ke tengah bisa Ctrl plus E. Ctrl plus E. Atau pindahkan ke kanan Ctrl plus R, bisa Ctrl plus R. Kalau justify rata kiri kanan bisa menggunakan Ctrl plus J. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada menu line and paragraph spacing. Ini untuk mengatur spasi dari tiap kalimat. Itu ukurannya segimana? Nah, misal kita ingin ubah spasinya 1 segini. Kalau ubah spasinya 1,5, nah spasinya segini. Kalau ubah spasinya menjadi 2,5, nah seperti ini. Ini untuk mengatur spasi tiap kalimat. Nah, kita ubah 1,15 saja. Nah, kalau ini shading itu mengubah warna dari setiap paragraf yang kita blok. Misalnya kita blok segini, nah, paragraf segini itu akan diberi warna untuk menu shading ini. Misalnya kita beri warna abu, nah maka akan diberi warna shadingnya. Satu paragraf ini full. Nah, kalau misalnya kita ingin hapus kembali, nah, atau ubah, nah bisa ini. Kalau ingin kita hapus, nah, tinggal ketik no color. Nah, maka akan menghilang lagi. Untuk selanjutnya ini ada menu border. Nah, border ini untuk memberikan suatu batas atau membuat tabel. Misalnya kita yang membuat tabel. Nah, bottom border untuk membuat tabel dari sebelah bawah, top border untuk di sebelah atas, left border sebelah kiri, nah, right border tinggi hanya sebelah kanan. Nah, ada juga all borders untuk memberikan garis tabel untuk semuanya. Kalau misalnya kita ingin menghapus lagi, nah, tinggal klik no border, maka akan menghilang. Itu untuk menu paragraf. Untuk selanjutnya ada menu style. Nah, menu style ini digunakan untuk mengubah style ketikan yang kita gunakan. Misal ini adalah normal. Kalau misal kita gunakan yang ini, nah ini tanpa spasi. Nah, kalau kita gunakan yang ini, nah ini untuk heading. Heading 1, ini untuk heading 2, nah ini untuk judul, titel. Nah, ini untuk subtitle. Nah, dan ada banyak lagi style yang bisa kalian gunakan. Nah, untuk selanjutnya itu ada menu find. Menu find ini bisa kita gunakan untuk mencari suatu kalimat gitu, satu kalimat. Misal kita ingin mencari kalimat sekolah. Sekolah kita klik lalu kita enter, nah maka akan muncul hasilnya. Kalimat sekolah, nah ini tidak perlu mencari. Kalau misalnya kita mengetik cuma segini, mungkin itu bisa kita gunakan atau bisa kita cari dengan mudah. Tapi kalau misalnya dokumen yang kita gunakan itu banyak, misalnya sampai 100 halaman, nah kita bisa memanfaatkan ini dengan mudah. Misalnya kita yang mencari kalimat, nama, nah maka kan langsung muncul hasilnya. Nama, kapital juga berpengaruh. Nah, jadi harus sama. Itu untuk menu ini, menu navigasi. Lalu untuk selanjutnya ada menu replace. Replace ini digunakan untuk mengubah kalimat. Nah, misal kita cari kalimat sekolah, ingin kita ubah tiap kalimat yang ada sekolahnya, ini kita ubah kalimat sekolah ini menjadi school misalnya. Nah, tinggal kita replace. Kalau kita replace, kita lihat ini. Nah, maka akan terubah menjadi school. Dirubah langsung di sini. Jadi tidak perlu satu-satu diubah. School, ubah sekolah menjadi school. Ada di halaman 2 school lagi. Nah, sekolah diubah lagi menjadi school. Nah, tinggal kita rubah saja di sini. Ini adalah menu replace. Nah, kita ubah lagi seperti tadi. Lalu ini ada menu select. Nah, misal kita ingin select all semua kalimat yang di sini, kita blok semuanya. Nah, bisa kita menggunakan ini select all. Ataupun kita menggunakan select object. Ini digunakan untuk select suatu objek, misal foto ataupun simbol-simbol tertentu, kita bisa menggunakan ini. Nah, dan yang sebagainya. Itu adalah menu-menu dasar yang ada pada tab home. Nah, mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti kita akan belajar lagi
tentang menu-menu yang lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.